Penulis kondang Hilman Hariwijaya meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada 9 Maret 2022. Kabar kepergian Hilman membawa duka yang mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekatnya. Hilman dikenal luas sebagai penulis serial novel Lupus yang terkenal di tahun 80-an. Saat itu, novel Lupus menjadi salah satu karya yang paling banyak laku terjual dengan total sebanyak 800.000 eksemplar. Bisa dibilang, Hilman merupakan penulis yang berani membuat karya novel yang ringan dan khas anak muda. Dikabarkan bahwa Hilman Hariwijaya mengalami stroke sebelum meninggal dunia. Tak hanya stroke, rupanya penulis ini juga mengidap penyakit liver dan penyakit paru-paru selama bertahun-tahun. Stroke memang menjadi momok menakutkan karena bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Stroke juga menjadi salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari akibat adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, pembuluh darah di otak pecah, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Selain karena usia lanjut, perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung mengonsumsi makanan tidak sehat adalah salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penderita stroke. Stroke sangat berisiko dialami penderita tekanan darah tinggi, khususnya hipertensi maligna, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, dan diabetes. Risiko yang sama juga dapat terjadi pada orang yang kurang berolahraga, serta memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol atau merokok. Orang yang memiliki kolesterol tinggi itu rawan terkena stroke, tapi bukan kolesterol yang mendadak ya. Jadi kolesterol ini terjadi karena penumpukan, akumulasi. Jadi kalau kolesterolnya ini tinggi dalam jangka waktu lama, akan menyebabkan penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang rusak. Nah ini, jadi apabila pembuluh darah rusak ini terjadi penumpukan, lama-lama menutup aliran darah, disinilah terjadinya stroke. Makanan yang harus dihindari untuk mencegah resiko stroke yang pertama adalah makanan yang mengandung kadar garam tinggi ya. Karena kadar garam yang tinggi ini akan menyebabkan peningkatan dari tekanan darah ya. Kadar garam tinggi ini sering terdapat pada makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan berpengawet ya. Jadi ya hati-hati meskipun rasanya tidak asin tapi memiliki kadar garam atau natrium yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang tinggi lemak. Ya, tinggi lemak ya. Tinggi lemak di sini misalnya makanan-makanan yang misalnya mengandung santan segala macam itu bisa menyebabkan kadar kolesterol yang meningkat. Tapi tentunya kadar kolesterol yang meningkat saja tidak cukup untuk menyebabkan stroke secara langsung, tapi harus dalam jangka waktu lama dan terjadi kerusakan pembuluh darah karena ada penyebab lainnya. Apabila seorang mengalami serangan stroke, maka ada beberapa tanda yang dirasakannya. Ya. Bisa jadi yang pertama adalah kita singkat yaitu segera ke RS, yaitu se-nya adalah senyuman. Jadi senyumannya menjadi asimetris alias orang ini mulutnya miring. Ya. Kemudian segera, G-nya adalah gerakan. Gerakannya menjadi asimetris. Jadi terjadi kelumpuhan atau tidak bisa bergerak pada sisi tubuh sebelah ya. Kanan-kanan aja, tangan dan kaki, begitu juga kalau kiri-kiri aja. Kemudian ra atau bicara. Bicaranya ini tiba-tiba menjadi cadel atau tiba-tiba menjadi sulit untuk berbicara atau bicaranya menjadi ngaco, nggak ada isinya, atau tiba-tiba tidak bisa memahami pembicaraan ya. Segera ke-nya adalah kebas ya. Kebas atau kesemutan. Jadi orang yang mengalami kebas kesemutan mendadak pada sebelah sisi tubuh merupakan kemungkinan terkena serangan stroke. Segera ke RS. R-nya adalah rabun pada sisi mata yang muncul mendadak dan S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul mendadak. Nah, ini adalah tanda dari serangan stroke dan apabila terjadi ini jangan diapa-apain, langsung bawa ke rumah sakit karena tidak ada yang bisa dilakukan di rumah. Karena serangan stroke ini tidak ada yang bisa dilakukan di rumah, maka harus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Yang pertama, kalau terjadi serangan stroke,
Jangan pernah melakukan tusuk jari atau tusuk telinga yang selama ini kita tahu ya, yang selama ini kita dengar itu adalah kebohongan. Yang kedua, jangan diberi minum ya, karena bisa terjadi tersedak, karena bisa terjadi kelumpuhan dari otot penelan yang mengakibatkan mungkin stroke-nya nggak seberapa, tapi pemberian minumnya ini akan memberikan radang paru yang hebat sehingga berakibat fatal. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit akan diassess atau dinilai ulang oleh dokter, mengkonfirmasi ini stroke dan diketahui jenisnya apakah perdarahan atau sumbatan. Karena terapinya sangat beda. Dan apabila dilakukan dengan cepat, kurang dari 4,5 jam dari sejak kejadian sampai masuk rumah sakit, maka kemungkinan sembuh sempurnanya jauh lebih besar. Penyakit stroke juga berisiko dialami oleh kelompok usia muda. Karena itu, penting untuk waspada dan mencegah penyakit stroke dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti mencukupi gizi seimbang, rajin berolahraga, menghentikan kebiasaan merokok, serta berhenti mengonsumsi alkohol. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.